Iya, kita ketemu lagi. Hari ini kita akan membicarakan mengenai bagaimana menafsir Alkitab, dan di dalam menafsir Alkitab penting sekali kita mengenali yang namanya genre. Nah, genre ini adalah gaya sastra yang digunakan di dalam eh, menulis sebuah tulisan. Kalau kita melihat perjanjian lama, perjanjian baru, kita melihat bahwa ada berbagai jenis tulisan di dalam Alkitab. Nah, kita bisa mengkategorikannya ke dalam beberapa jenis. Misalnya saja yang pertama, kita mengenal ada genre yang disebut sebagai genre hukum atau kitab yang disebut sebagai kitab hukum. Tentu kita dapat menemukan kitab ini di dalam hukum-hukum Musa. Nah, jadi kalau kita membaca misalnya saja kitab Keluaran, kita membaca kitab Imamat, kitab Bilangan, dan juga Ulangan, kita akan menemukan di sana ada berbagai macam aturan-aturan yang disebut sebagai hukum. Dan kita harus menyadari bahwa cara membaca sebuah tulisan haruslah disesuaikan dengan genre daripada tulisan tersebut. Nah, sebagai contoh misalnya saja kita membaca sebuah tulisan yang menggunakan gaya sastra hukum. Karakter daripada sebuah tulisan dengan gaya sastra hukum adalah bahwa kalimat harus dipahami secara denotatif. Sebuah hukum harus ditulis dengan seharafiah mungkin. Itulah sebabnya maka membaca tulisan-tulisan dengan gaya sastra hukum tidak bisa disamakan dengan membaca tulisan dengan gaya sastra misalnya saja puisi. Nah, gaya sastra puisi adalah gaya sastra yang menggunakan berbagai metafora. Nah, itulah gaya sastra pertama yang kita bisa temukan dalam Alkitab, yaitu gaya sastra yang disebut sebagai hukum. Dan yang kedua, yang juga tidak kalah penting di dalam genre Alkitab atau gaya sastra yang disebut sebagai gaya sastra puisi. Nah, atau juga beberapa ahli menyebut bahwa gaya sastra puisi ini lebih tepat disebut sebagai gaya sastra yang disebut sebagai wisdom atau gaya sastra hikmat, di mana gaya sastra hikmat salah satunya adalah puisi ataupun nyanyian. Nah, Mazmur termasuk di dalam gaya sastra hikmat. Nah, berbeda dengan gaya sastra hukum yang menggunakan bahasa-bahasa yang bersifat denotatif, gaya sastra hikmat itu menggunakan bahasa-bahasa bersifat metaforikal. Nah, jadi kalau kita membaca kitab hikmat misalnya seperti rusa merindukan air, nah itu adalah sebuah gaya bahasa yang bersifat gaya sastra yang menggunakan bentuk metaforikal. Dan kita tidak bisa mengartikan ungkapan-ungkapan yang ada di dalam tulisan-tulisan hikmat yang menggunakan gaya bahasa metaforikal secara harafiah. Itulah sebabnya maka untuk mengerti sebuah tulisan yang berasal dari gaya sastra hikmat, seseorang perlu mengerti yang namanya gaya bahasa atau perbandingan atau paralelisme dan teknik bahasa lainnya. Jenis sastra yang ketiga atau jenis genre yang ketiga yang kita juga perlu ketahui adalah disebut sebagai sejarah. Nah, berbeda dengan gaya sastra hukum dan gaya sastra hikmat, maka gaya sastra sejarah itu bersifat kronologis. Nah, jadi seperti halnya dengan kitab-kitab sejarah selalu diawali dengan sesuatu, kemudian dilanjutkan dengan sesuatu yang lain, dan terus berlanjut sampai kepada titik akhir. Nah, jadi kalau kita membaca dalam perjanjian lama, kita akan menemukan bahwa gaya sastra sejarah ditemukan dalam kitab-kitab sejarah seperti kitab Samuel, kitab 1 Raja-Raja, 2 Raja-Raja. Dan membaca kitab sejarah tentu berbeda dengan membaca kitab sastra, kitab jenis sastra hikmat ataupun jenis sastra hukum. Kenapa? Karena sebuah sejarah itu diceritakan untuk melaporkan sebuah peristiwa, dan di dalam peristiwa yang dilaporkan itu barangkali ada penilaian-penilaian tertentu yang disampaikan, tetapi membaca sebuah sejarah itu biasanya tidak dilakukan dalam satu periode tertentu, tapi secara keseluruhan. Maka cara membaca kitab sejarah agak berbeda dengan membaca jenis sastra yang lain. Dan kelompok jenis sastra yang lain
adalah jenis sastra yang ada dalam Perjanjian Baru. Dalam Perjanjian Baru kita mengenal setidaknya beberapa jenis sastra. Yang pertama adalah Injil. Nah, Injil ini adalah sebuah biografi. Kita menyebutnya sebagai ancient biography atau biografi kuno tentang Yesus Kristus. Nah, jadi biografi di dalam dunia kuno digunakan untuk apa? Untuk menceritakan kehidupan seseorang, untuk memperlihatkan siapa dirinya, dan jenis sastra ini digunakan oleh para penulis Injil untuk memperkenalkan pribadi Yesus. Nah, itu adalah jenis sastra yang keempat. Dan jenis sastra yang kelima adalah kita menyebutnya sebagai surat. Nah, itulah jenis sastra yang paling banyak di dalam kitab Perjanjian Baru adalah surat-surat. Surat berbeda tentu dengan biografi, dengan ancient biografi seperti Injil, berbeda juga dengan hukum, berbeda juga dengan sejarah. Nah, surat itu bersifat khusus karena surat itu dituliskan untuk satu situasi dan kondisi tertentu. Dan di dalam Alkitab, selain tulisan Rasul Paulus, kita juga mengenal ada yang namanya tulisan daripada para rasul yang disebut sebagai Catholic Epistle. Dan ada juga surat Ibrani yang juga berbentuk surat. Dan jenis sastra yang lain adalah yang disebut sebagai apokaliptik. Nah, apokaliptik ini ada jenis sastra yang berbeda dibanding dengan jenis sastra yang lain. Kenapa? Karena apokaliptik ini adalah jenis sastra yang digunakan dalam bahasa yang simbolis. Di tengah-tengah kondisi masyarakat yang sedang menderita tertekan, gaya bahasa itu digunakan untuk menyampaikan pesan Tuhan, untuk menghibur jemaat Tuhan. Dan di dalam Alkitab kita menemukan jenis sastra ini ada di dalam kitab Wahyu. Dan itulah bagian pertama dari pembahasan kita hari ini. Kita akan membicarakan lebih detail tentang hal ini di dalam video berikutnya.